Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misatul Islamiyah dari mahasiswa S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana uji statistik menggunakan SPSS dan Excel. Nah, di sini saya sudah memiliki data hasil belajar mahasiswa pada materi persamaan Schrödinger dengan model pembelajaran yang berbeda dengan rumusan masalah, yakni apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah fisika modern materi persamaan Schrödinger dengan penerapan model pembelajaran yang berbeda pada kelas A, B, dan C. Dengan kelas A terdapat 12 mahasiswa, kelas B juga sama 12 mahasiswa, dan kelas C 11 mahasiswa dengan nilai-nilai yang sudah tertera pada Word ini. Nah, kemudian di sini yang pertama akan saya lakukan adalah menggunakan SPSS terlebih dahulu ya. Oke, membuka SPSS. Nah, saya buka Word-nya, saya copy terlebih dahulu nilai-nilainya. Oke, kita ke sini. Ini untuk kelas A. Oke, sudah. Yang kelas B data keseluruhan. Oke, sudah. Data keseluruhan ada 35 data. Kemudian kita masuk ke variabel Q. Untuk namanya yang pertama ini kita tulis kelas, ini nilai kelas, nilai, kemudian desimalnya dinolkan saja. Kemudian values-nya untuk kelas kita tulis 1 itu kelas A, 2 kelas B, dan 3 kelas C. Oke, masuk. Nah, di sini saya taruh di tengah aja. Oke, measure-nya kalau ini nominal, kelasnya nominal, ini skala. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sebelum kita melakukan uji ANOVA, ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama syaratnya yakni data harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yakni data harus bersifat homogen. Nah, kita lakukan syarat yang pertama yakni data harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, klik Explore, kemudian masukkan kelas kepada factor list, nilai dimasukkan kepada dependent list, kemudian kita option statistik plots, klik normality plots with test, continue. Oke. Nah, ini kita mendapatkan normalitas data di sini. Nah, test of normality, dimana karena ini datanya hanya 35, maka kita menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, di sini pada kelas A, B, dan C sama-sama lebih dari 0,05, dimana jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi
distribusi normal begitu. Sehingga kita bisa melanjutkan untuk menguji homogenitas data. Nah, oke. Ini data normalitasnya karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas di SPSS, kita klik analyze. Uji homogenitas ini kita bisa lihat dari uji one way ANOVA. Nah, karena kita akan melakukan uji one way ANOVA atau ANOVA satu jalur, kita langsung saja klik compare means, kemudian klik one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan kelas kepada faktor, kemudian nilai kepada kolom dependent list, kemudian klik options. Nah, ini klik deskriptif, kemudian klik homogenitas of variance test, kemudian continue, oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Ini deskriptifnya, ada mainnya, rata-ratanya, kemudian minimum maksimum nilainya di setiap kelasnya. Kemudian di sini ada test of homogeneity of variance. Nah, di mana nilai signifikansinya adalah 0,053. Yang bagaimana kita memutuskan data tersebut bersifat homogen? Syaratnya yaitu jika data jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen. Nah, di sini karena sudah lebih dari 0,05 yaitu 0,053, berarti data yang kita punya ini adalah data yang bersifat homogen. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data bersifat homogen. Karena nilai signifikansi 0,053. Oke. Nah, karena kita sudah uji homogenitas, maka kita masuk kepada uji ANOVA satu jalur. Uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Oke. Kita masuk, kita cek datanya. Nah, ini adalah uji ANOVA satu jalur, di mana di sini nilai signifikansinya adalah 0,00. Bagaimana kita mendefinisikan keputusan untuk menganalisis ANOVA-nya? Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih daripada 0,05, maka rata-ratanya sama. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata dari ketiga kelas tersebut berbeda. Nah, karena di sini nilai signifikansi 0,00, karena nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, maka data nilai dari ketiga kelas memiliki
yang berbeda. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang di atas, yakni apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah fisika modern materi persamaan Schrödinger dengan penerapan model pembelajaran yang berbeda pada kelas A, B, dan C? Ya, terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dari kelas A, B, dan C dengan penerapan model pembelajaran yang berbeda. Ini untuk percobaan untuk uji statistik yang menggunakan SPSS. Nah, bagaimana kita jika menggunakan Excel SPSS? Oke. Nah, kita sekarang menggunakan yang Excel. Nah, di sini saya sudah copy paste, udah meletakkan nilai kelas A, B, dan C di sini. Nah, caranya untuk melakukan uji ANOVA satu jalur jika dalam Excel hanya kita klik data analyze, kemudian klik ANOVA single factor. Nah, input range-nya kita klik, input range-nya kita klik blok ya, blok nilai-nilainya, kemudian outputnya kita klik di sini, output untuk ANOVA satu jalurnya. Sudah, klik OK. Nah, sudah keluar nih deskripsinya. Di sini yang kita lihat adalah p-value. P-value di sini sama dengan signifikansi. Jika signifikansi ini kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda atau terdapat perbedaan dari 3 kelas tersebut. Nah, di sini 1,32 di sini maksudnya adalah 10 pangkat min 7. Nah, kalau begini ini sudah dapat dipastikan ini 0,00000 begitu ya. Sehingga data 3 kelas ini memiliki rata-rata yang berbeda, sama hasilnya dengan SPSS. Nah, menurut saya untuk melakukan uji ANOVA menggunakan SPSS ataupun Excel itu lebih mudah menggunakan Excel, karena di dalam Excel kita hanya meletakkan saja nilainya, kemudian blok, dan kita klik data analyze dan langsung keluar hasilnya, dan kita analisis saja melalui p-value-nya atau nilai signifikansinya. Tetapi jika menggunakan SPSS bukan lebih rumit, namun lebih lengkap penjelasannya tentang bagaimana kita melakukan uji normalitas data, bagaimana kita melakukan melihat data homogen atau tidak, dan sampai pada akhirnya menggunakan uji statistik ANOVA begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.